Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Oke, jadi hari ini kita mau hitung berapa sih passive income yang udah kita punya ya, targetnya versus aktualnya. Oke, hari ini kita minus ya, sahamnya ada yang turun drastis ya, artinya lagi diskon. Cuma mungkin nanti di next episode kita coba cek, atau kita cek sekarang deh saham apa yang harganya jatuh. PTBA 3600, Hexa 5250. Berarti Hexanya ya yang turun lumayan signifikan. Kita masih ada uang buat nambah, jadi harusnya bagus ya. Jadi sebenarnya kita nggak ngincar kenaikan harga saham yang terlalu tinggi langsung. Karena kenapa? Karena kalau sahamnya udah kemahalan, kita nggak bisa nambah ya. Contohnya kayak PTBA kemarin. PTBA kemarin harganya makin naik ya, kita nggak bisa nambah lagi gitu. Nah kalau Hexa ini turun, ada dua sisi. Sisi bagusnya adalah kita bisa nambah. Sisi jeleknya adalah bukan sisi jelek ya. Sisi yang perlu dipertimbangkan adalah kenapa harganya turun gitu. Apakah ada laporan keuangan baru muncul dan emang performanya kurang bagus atau gimana ya. Jadi ini mungkin ya, penurunan harga saham. Dampaknya satu, bisa beli saham di harga murah. Buat kita yang nggak mau jual-jual lagi, ini bagus ya. Terus yang kedua, tapi perlu dicek kenapa harga turun. Kalau emang karena supply and demand secara kinerja nggak ada perubahan, harusnya aman. Harusnya nggak masalah. Oke. Next, kita hari ini mau fokus ke passive income. Karena ini emang goal kita investasi, yaitu dapat dividen dan dapat passive income ya. Jadi passive income ini akan kita exclude kenaikan saham. Jadi ini kita exclude ya. Jadi ini pure dari dividen. Gimana cara ngitungnya? Untuk aktual ini kan karena kita bikin per tahun ya. Ini kita balik apa kita biarin ya? Aktual di atas deh. Ini deh. Per tahun target. Ini berarti masih tahun 2022. Dividen 2022 target kita segini, dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 12 bulan ya. Persen. Enggak dong. Enggak dibagi 12. Salah. Harusnya yang dibagi 12 adalah ini yang atas ya. Passive income yang atas dibagi 12. Karena ini aktualnya kenapa belum ada ya? Passive income. Gimana cara ngitung aktual? Oke, kita ini dulu deh. Ini dalam format rupiah. Oke, jadi kecil juga ya. Jadi kita baru punya 3.000 rupiah. Oh enggak, ini kita ganti per bulan ya, jangan per tahun. Atau kita punya dua. Satu per tahun, satu per bulan. Yang ini per tahun, yang ini per bulan. Nah, yang ini nggak usah dibagi 12. Dividen. Oke. Terus passive income aktual. Berarti ini adalah ngitung yang tahunnya 2022. Dividen 2022. Atau gini aja deh. Ini sama dengan ini bagi 12. 23 bagi 12. 7.000. Oke. Passive income kita sebulan dapat 3.000, tahun 45.000. Ini persen passive income per bulan dibagi sama valuasi atau per tahun deh. Per tahun berarti buat ngitung ini ya, tahun balik modal ya. Sama dengan total, nggak dibagi total uang masuk, berarti ini dibagi ini, nggak, harusnya total uang masuk dikurang total uang keluar, ini kita bikin enggak ya, kebalik ya, ini dibagi C23. 35 tahun. Format gimana sih? Format angka teks biasa, format angka otomatis. Oke. Jadi total tahun balik modal kita 35 tahun. Ini kita isi di sebelumnya juga. Sama ini passive income ini mungkin ini ya. Berapa persen tercapai? Atau kita tambah ini. Pencapaian sama dengan aktual dibagi ini dijadiin persen. Oke. Nah terus gimana cara kita ngisi yang sebelah sini nih? Kita punya dividen 00, artinya harusnya di sini juga 00 ya. Per bulan aktual 00, per tahun aktual juga 00. Ini ada per tahun target dulu. Terus per tahun target di sini harusnya ada nggak ya? Record dulu kita belum punya, di sini harusnya 0 juga ya. Ini harusnya 0. Ini per tahun
tahun target ini juga harusnya 0. Tahun balik modal ini infinity. Kenapa ada persen? Format angka, format angka, teks biasa, format angka. Ini juga infinity. Target per bulan, target per tahun. Harusnya di sini kita udah punya ya. Kita beli PTBA harusnya. Dividen waktu itu PTBA kita punya berapa di sini? Oktober. Kita nggak ada record ini ya. Oh ada deh, jumlah lot Oktober 57 dengan asumsi cuma kemarin kita belum ngitung ya. Ya udahlah, ini kita bikin jadi 00 dulu ya. Pencapaian 0%. Terus di tahun kemarin ini harusnya kita udah punya target nih, November. Targetnya berapa kemarin? Record dividen. Oh ini hexa belum kita masukin ya. Jadi harusnya ini targetnya masih sesuai. Harusnya nanti kita tambahin hexa di sini 2022. Ini PTBA harusnya segini ya. Oh harusnya ini tuh pakai yang sama persis kayak gitu. Oke. Formatnya untuk yang ini sampai ke sini itu rupiah. Ini itu teks biasa, angka biasa. Yang ini persen. Oke, ini nggak usah 2 angka kayaknya. Di sini kita ada dapat dividen dari Demas. Targetnya targetnya harusnya kita pakai targetnya ini 35.000. Nah, itu target bulanannya berarti salah kok aktualnya diganti. Target per tahunannya 35.000. Ini tuh ini dibagi itu. Oke. Ini dalam sebulan investasi dengan modal kita 3 juta cuma dapat segini. 3 juta. Oke, kita perlu pisahin ya. Apa istilahnya? Cash flow. Uang masuk, uang keluar net gitu ya intinya. Net uang masuk. Total investasi awal gitu ya. Ini total uang masuk, total uang keluar. Nah ini tuh ini dikurang ini. Uang masuk dikurang uang keluar. Oke, jadi kita bisa pakai pencapaian langsung hitung dari Nah ini total tahun balik modal bisa pakai C3. Ini berarti nggak 35 tahun nih. Ini sama dengan total pencapaian tuh kopas deh. Ini kita kopas ke sini. E3. Oh ini E3-nya kosong. Ini kita isi dulu. Oke, ini 23 tahun, sekarang jadi 35 tahun. Karena tidak optimal. Pencapaian ini juga harusnya ini. Oke, pastinya di sini kita ada penurunan ya. Cuma nanti kita bahas next buat lebih detail. Oke, sisanya aman. Jadi kesimpulannya adalah ini kita copy dulu. Taruh di sini. Jadi kesimpulannya dengan modal 3 juta kita bisa dapat 3,8 ribu rupiah per bulan. Berapa persen tuh? Jauh banget ya, 1000 seper 1000. Oke, mungkin cukup hari ini. Cukup sekian hari ini. Thank you.